kesehatan, tenaga kerja, perlindungan pekerja migran, ya, ini kementerian baru, ada BPJS, tenaga kerjaan dan BPJS kesehatan, ada BPOM, BPOM, ada Badan Gizi Nasional. Nah, ngomong-ngomong BPOM nih, kemarin kan lagi rame nih tentang BPOM yang skincare Mercury. Ya. Tanggapannya gimana sih, Om? Gini, tentunya produk kosmetik atau skincare yang sudah ada BPOM-nya, pasti BPOM itu mengeluarkan izin BPOM karena sudah lulus BPOM. Apa yang diuji ya sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh BPOM. Tapi kalau ternyata ada dokter detektif yang habis itu meneliti ada produk skincare yang ada merkurinya yang tidak sesuai dengan BPOM, menurut saya bisa jadi kan itu pengusahanya yang nakal. Kan sekarang banyak kan merek-merek skincare atau kosmetik yang dia maklon di satu pabrik ya dengan kandungan yang dia minta, mungkin bisa jadi itu beda dengan kandungan yang didaftarkan di BPOM. Nah, jadi tidak salah juga ya peran serta masyarakat seperti Doktif ini kan juga anggap saja sebagai kontrol sosial dari kebijakan publik yang ada. Jadi kayak kontrol masyarakat lah untuk membantu pemerintah juga dalam bentuk pengawasan. Jadi ya tinggal bagaimana nanti kita lihat BPOM dari masukan yang ada, kita teliti lagi produk yang beredar yang menurut katanya ternyata menyalahi aturan itu, BPOM harus lihat lagi. Kalau memang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajukan dulu ke BPOM, ya tinggal ditindak saja pengusaha-pengusaha dan merek-mereknya. Dan kita juga harus lihat kan banyak juga produk-produk palsu yang beredar kan. Jadi emang gas penuhnya tuh salah BPOM ya, Om, terkait Ya, kita tidak bisa Mercury. menyalahkan BPOM karena kan kita harus teliti dulu. Ini kesalahannya di mana, kan juga banyak produk-produk skincare atau merek-merek yang dia maklon atau membuat produknya di satu pabrik maklon, tapi ya dia tidak pakai dokter. Harusnya kan ada dokternya, ya kayak ada blue tick-nya gitu. Jadi kita lihat mereka nakal nggak? Takutnya jangan-jangan dia ngajuin ke BPOM kandungan ini, tapi pas sudah lulus, udah dapat izin BPOM, nanti dia beda lagi pas buat di pabriknya. Itu kan ya nggak boleh. Terus juga jangan lupa ada juga kan produk-produk palsu yang beredar, gitu kan, yang kandungannya kita nggak tahu apa isinya. Nah, ada lagi nih, Om, yang pekerja migran Indonesia yang di Myanmar itu terjebak ya, Om. Itu gimana sih maksudnya, Om? Nah gini, kalau pekerja migran yang terjebak di Myanmar, Kamboja dan lain sebagainya, intinya adalah Myanmar, Kamboja dan lain sebagainya kan memang bukan tujuan penempatan pekerja migran yang seperti biasanya kan. Tujuan negara penempatan tenaga kerja itu kan Malaysia, Hong Kong, Taiwan, sekarang sudah di Jepang, Korea, di Eropa, ya kan. Timur Tengah, walaupun tinggal Timur Tengah sekarang masih moratorium ditutup sebetulnya, ya. Tapi banyak ini sebenarnya hal seperti ini udah gue edukasi di 2 tahun yang lalu, bahwa banyak orang-orang yang terjebak berangkat ke akhirnya di Myanmar sebagai scammer atau juga judi online di Filipina baru ketangkap kemarin. Mereka berangkat awalnya 2 tahun lalu ya, waktu gue teliti awal kasus ini. Mereka mengaku katanya ditawarinya kerja sebagai telemarketing, sebagai IT gitu kan. Tapi mereka ternyata di sana dipekerjakan sebagai scammer, penipu atau enggak judi online. Nah, tapi sekarang banyak faktanya yang gue selidiki, sekarang banyak orang minta tolong ke gue setelah gue teliti, ternyata mereka sadar kok berangkat ke sana, mereka udah tahu bekerja sebagai scammer, udah tahu judol, terus akhirnya mereka bermasalah di sana. Nah, sekarang pemerintah juga repot. Mereka berangkatnya saja ilegal. Ya kan? Terus mereka sekarang ditempatkan di daerah konflik di Myanmar. Ini tuh bukannya gue nggak bergerak dari gue sebelum dilantik di DPR, gue udah ngurusin beginian. Gue udah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kemenlu. Tapi permasalahannya pemerintah Indonesia juga tidak semudah itu menyelamatkan mereka, karena mereka itu di Myanmar kan di daerah konflik, di daerah yang dikuasai oleh pemberontak. Jangankan pemerintah kita, pemerintah Myanmar aja nggak bisa masuk ke daerah tersebut karena itu ada pemberontak. Artinya kan butuh waktu, ada hubungan G2G dulu antara government Indonesia ke Myanmar, bagaimana untuk menyiasatinya bisa membebaskan itu. Jadi tidak semudah itu. Jadi harus dimengerti juga, tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi saya percaya pemerintah kita, dan saya udah berkoordinasi sama Kementerian Luar Negeri, aduan itu banyak sekali, ada ratusan orang yang adu, bahkan mungkin lebih. Tapi sekarang posisinya mereka ada di daerah yang tidak bisa sembarang orang masuk ke situ. Jadi ini lagi bernego, dan tahun lalu kan sudah pernah kita juga sama-sama ini juga advokasi
kita berhasil memulangkan bersama Kementerian Luar Negeri pemerintah Indonesia 20 warga negara Indonesia pada saat itu disiksa dan disekap di Myanmar juga. Tapi harusnya kejadian demi kejadian tahun-tahun kemarin itu dijadikan pelajaran buat yang lainnya. Artinya berangkat kerja di luar negeri itu tidak semudah yang lo pikir. Kalau misalnya lo bisa berangkat tanpa tes apapun, lo nggak bisa bahasa Inggris kerja di luar negeri itu udah ngaco. Terus lo bisa berangkat besok, di paspor dibuatin, lo harus curiga, mana izin kerjanya, visa kerjanya mana. Kalau lo datang masuk sebagai turis, udah pasti itu ilegal. Jadi jangan lagi, kita harus mengedukasi, jangan ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, jangan lo berangkat ke luar negeri yang itu tidak ada visa kerja, tidak ada izin kerja. Apalagi ke daerah-daerah tadi kayak Myanmar, Kamboja, Filipina, itu bukan tujuan aslinya itu yang seperti biasanya. Udah lupakan. Apalagi lu berangkat dengan gampang tanpa ada tes, tanpa ada pelatihan, tanpa ada surat ini surat itu. Kalau udah datang belum ada surat kontrak dan lain sebagainya, udah pasti lu dibohongin, udah pasti lu bermasalah. Dan akhirnya yang jadi beban keluarga kalian. Nanti kalian diperas, keluarga dibilang harus menyetor berapa untuk membebaskan. Itu juga udah sistem pemerasan, modus. Dan pemerintah nggak mungkin dong membayar denda itu kan. Itu intinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang jadi korban bener, korban TPPO, tidak perdagangan orang, dan bisa dibuktikan bahwa dia nggak tahu nih, dia benar-benar diperdagangkan, dia nggak tahu datang itu sebagai apa, kerja, ternyata terjebak. Pemerintah harus bertanggung jawab memulangkan mereka dan membiayai pulangannya. Tapi kalau orang yang udah tahu berangkat itu sebagai kerjaan ilegal, ya pemerintah akan membantu untuk menyelamatkan dengan sebisanya, tapi nanti biaya-biaya lain kayak denda imigrasi dan lain sebagainya harus ditanggung sendiri. Karena kan itu bukan korban. Kalau yang benar-benar korban TPPO, itu pasti pemerintah akan menanggung semuanya. Jadinya gitu. Nah, ini baru aja nih resmikan dari RI ini kemarin dalam pembahasan Mas Uya nih banyak dapat kritik dari masyarakat mengenai konten Mas Uya nih pamer memiliki ajudan setelah resmi melanggar pasal ayat itu gimana Mas? Intinya gini, kita jadi DPR kan, gue sebagai orang milih gue sebagai artis, sebagai konten kreator. Ibaratnya gue kan nggak bikin konten komedi di dalam ruang sidang. Ya gue tetap boleh dong melakukan konten-konten komedi, namanya menghibur orang. Emang jadi anggota DPR kita harus jadi pura-pura jadi orang yang serius dalam setiap 24 jam. Kita serius di ruang sidang, kita saat di ruang parlemen kita serius, tapi di luar sebagai jadi diri kita sendiri. Gue nggak mau jadi orang lain. Gue gak mau jadi munafik berpura-pura jadi orang lain. Gue adalah, saat gue jadi DPR, orang memilih gue, rakyat memilih gue, dan gue harus kembali lagi jadi rakyat. Kritik mah biasa, biarin. Tapi mendingan mana? Kalian ketemu sama orang yang pas di DPR berubah jadi serius, ujung-ujungnya lo korup dan gak bermanfaat buat masyarakat. Jadi diri sendiri aja lebih baik, gak usah munafik. Tapi ini dianggap sama masyarakat itu kan konten-konten dari Mas Uya ini pengennya tuh lebih positif. Ya. Narasi masyarakat luas itu gimana tuh? Sekarang konten gue yang positif lebih banyak daripada konten komedinya, lo lihat dong. Jadinya gitu. Lebih banyak konten gue yang lo lihat di YouTube gue, di Instagram gue, banyakan mana konten komedi gue sama konten yang emang nolongin orang gitu kan. Iya. Imbang lah intinya gitu. Dan sekarang ini pengen lebih fokus ke sekarang menjadi anggota DPR atau pengen juga fokus terhadap karir yang juga entertain. Enggak lah, gue fokus jadi anggota DPR, tapi ya sampingan gue tetap jadi artis. Dan pembawaan pribadi gue kalau di luar gue jadi diri gue sendiri. Tetap aja gue begini gitu, gue nggak mau jadi orang yang sok-sok serius tapi nggak ada isinya gitu. Ngomong-ngomong soal komedi nih Om, kemarin katanya Om Komeng sempat telepon Om Uya buat minta bantuan bikin hari komedi nasional, itu gimana Om? Komeng sempat telepon aku untuk bantu bahwa dia pengen menjadikan adanya namanya hari komedi nasional di Indonesia. Dia berharap masuk ke komite yang di DPD itu berhubungan dengan kesenian, tapi ternyata ditaruh di pertanian. Terus saya sih kasihan juga, karena tadi kan saya udah ngomong kita akan bantu teman-teman di DPR RI, akan bantu dan support bersama khusus teman-teman dari artis untuk mewujudkan itu. Tapi ya saya merasakan apa yang jadi kekecewaan Bang Komeng, dan intinya Bang Komeng itu menunjukkan bahwa artis yang jadi DPR itu punya idealisme, punya sikap. Seniman, namanya seniman. Buktinya dia berani bersuara dan melawan, itu kan kayak berpendapat dan melawan ketuanya. Belum tentu orang-orang yang bukan artis bisa berani kayak begitu, karena artis itu nothing tulus kan. Kalau apa yang dia rasakan, keluarin aja, ungkapin gitu. Sejauh ini tantangannya apa sih Om jadi anggota DPR? Tantangannya adalah, kalau saya sih nggak jadikan ini beban. Tantangannya adalah kita berusaha untuk tidak terlalu terpengaruh oleh
pro kontra yang ada di netizen ya netizen mau gini mau begitu begini, udah kita tunjukin aja kerja. Dan gue nggak mau diri gue berubah jadi orang lain cuman untuk memuaskan keinginan 1-2 orang netizen yang lo jadi harus jadi penampilannya harus kaku apa serius tuh bukan dalam perilaku kita keseharian kita. Serius saat lo bekerja, serius saat lo bersikap untuk rakyat lo serius, tapi saat keseharian kita bersama teman-teman dengan konten yang saat kita sebagai seniman ya kita tetap seniman biasa. Dan kayak sekarang rambut gue berubah. Kenapa? Gue menghargai dan menuruti keinginan nyokap gue. Nyokap gue bilang jangan dong rambut biru gitu kan saat jadi DPR, ya gue turutin. Tapi ya gue akhirnya rambut hitam gue hargai karena kan DPR juga lembaga negara. Saat gue sidang kayaknya kurang pantas kalau gue pakai rambut biru, ya gue pakai rambut begini tapi dengan style gue unik keriting gitu kan. Tapi saat gue turun ke dapil ke masyarakat, ya gue rambut biru lagi juga boleh dong. Tapi yang penting di saat gue bersidang rambut gue hitam. Ya, tapi selama Mas ini menjadi orang yang public figure, sekarang juga menjadi anggota DPR, pernah nggak sih Mas kayak dimanfaatin oleh orang lain untuk melakukan penipuan atas nama Mas Uya sendiri? Itu pernah nggak sih Mas kayak gitu? Enggak sih, gue kan sekarang bisa dibilang satu-satunya artis seniman yang mengedukasi soal beberapa jenis penipuan yang marak di kita. Ada love scammer, ada scammer investasi, ada penipuan-penipuan jual beli mobil palsu, ada penipuan lowongan pekerjaan palsu. Gue aktif menyuarakan itu. Jadi menurut gue penipu-penipu sama gue justru kesel, ya kan? Jadi apalagi kalau penipu mau pakai nama gue, ya lo berhadapan dengan gue lah. Satu lagi nih Om, apa sih janji Om Uya sebagai anggota DPR buat rakyat Om? Gue insya Allah akan jadi anggota DPR yang pro rakyat, ya pro rakyat, bener-bener bermanfaat, berdampak buat masyarakat. Gue tetap akan, walaupun sekarang gue di Komisi 9 kan isinya kesehatan, tenaga kerja, BPJS dan lain sebagainya, tapi urusan hukum yang lain, kesewenang-wenangan dalam penindakan hukum, KDRT, hubungan ibu dan anak yang terpisah dari anak dan ibunya atau bapaknya, soal tanah dan lain sebagainya, gue tetap akan bersuara dan lewat lembaga bantuan UIA. Jadi masalah apapun walaupun tidak sesuai dengan komisi yang gue jalanin, gue tetap akan lakukan. Oke, terakhir dari aku nih Mas, apa sih yang Mas Uya rasakan yang mendapatkan privilege apa aja setelah menjadi anggota DPR RI? Jadi anggota DPR RI privilege-nya sama aja ya. Cuman ibaratnya sekarang kalau kemana-mana suka Pak Dewan gitu kan. Cuman jadi gue malah risih, gue mah orang biasa aja gitu, siapa Dewan gitu kan. Terus kayak kemarin gue berobat ke dokter, siapa Dewan gitu kan. Terus bilang sempat ditanya mau masuk duluan nggak, gue ikut antrian seperti biasa aja. Jadi privilege sih lebih ke belum merasakan apa-apa, cuman ya jadi dipanggil Pak Dewan aja jadi risih gue. Itu gue nggak biasa gitu. Oke.